sunnahnya sholat setelah masuk dalam sholat itu cuman ada dua. Beliau tidak menjelaskan ini hayat atau ab'ad, sehingga kalau orang tidak paham akan mengira bahwa sholat sunnah kok cuman dua, sunnah sholat kok cuman dua, padahal sunnah sholat jumlahnya sangat banyak sekali. Yang dimaksud oleh muallif dalam kitab ini adalah yang dua itu adalah sunnah sholat ab'ad. Nah, sholat sunnah ab'ad jika ditinggalkan maka diganti dengan sujudus sahwi. Nah, yang diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad adalah sunnah yang jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujudus sahwi, sujud sahwi sebelum salam. Misalnya seseorang tidak melakukan tasyahud awal, maka nanti sebelum dia salam, setelah membaca tasyahud akhir, sholawat, kemudian dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfis tsani min syahri ramadhana. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahmatullah.
Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, yang tidak mampu kita untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Terutama nikmat iman, nikmat taufik. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, yang semoga dengan sebab hal itu kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Tidak ada niat selain kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita memasuki pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Rahimahullahu ta'ala, wa sunanuha qabla dukhuli biha syai'ani al-adhanu wal iqamatu wa sunanuha lan utawi pira-pira sunnah salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing biha ing dalem salat iku syai'ani rong perkara. Iku syai'ani rong perkara, rupane al-adzanu adzan wal iqamatu lan iqamah. Wa sunanuha lan utawi pira-pira sunnahe salat ba'da dukhuli ing dalem sause manjing fiha ing dalem salat syai'ani iku rong perkara. At-tasyahhudu siji tasyahud al-awwalu kang kawitan, wal qunutu lan maca doa kunut fi subhi ing dalem salat subuh, wa fil witri lan ing dalem salat witir, fin nisfi ing dalam separo asani kang kaping pindho min syahri ramadhana sangking wulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif pengarang kitab ini Al-Qadhi Abu Syuja menjelaskan bahwa sunnah salat itu ada dua. Ada sunnah salat yang sunnah dilakukan qabla dukhuli biha, sebelum masuk dalam perbuatan salat, dan ada sunnah-sunnah salat yang sunnah dilakukan ba'da dukhuli fiha, setelah masuk dalam perbuatan salat. Beliau mengawalinya dengan sunnah-sunnah salat sebelum masuk dalam perbuatan salat. Artinya sebelum melaksanakan salat ada hal-hal yang disunnahkan. Beliau menyebutnya dua hal, dua perkara yang disunnahkan sebelum salat. Yang pertama adalah azan, dan yang kedua adalah iqamah. Jadi azan dan iqamah. Azan itu adalah secara bahasa i'lam, memberi tahu. Secara bahasa dalam bahasa Arab artinya adalah i'lam, yaitu memberi tahu. Itu secara silah. Azan itu adalah zikrun makhsus lil i'lami bidukhuli waqti salatin mafrudatin.
yaitu zikir tertentu yang berguna untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama, bahwa azan itu adalah zikir yang maksus, artinya lafaz-lafaznya itu sudah ditentukan. Tidak bisa seseorang misalnya mengarang lafaz azan sendiri, tetapi lafadznya sudah maksus, sudah ditentukan oleh syarak. Kemudian tujuannya apa? Lil i'lam, untuk memberitahu bahwa waktu sholat wajib, sholat fardu itu telah masuk. Itu fungsinya atau tujuan daripada azan. Karena itu azan itu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat, bukan sebelum masuknya waktu sholat. Dia dilakukan setelah waktu sholat itu betul-betul masuk. Nah, orang yang azan harus mengerti berarti tentang tata cara atau metode mengetahui masuknya waktu sholat, agar dia berazan betul-betul setelah waktu sholat itu telah masuk. Karena jika tidak, sebagaimana kondisi pada zaman sekarang ini, banyak muadzin, tukang azan itu yang nggak memahami bagaimana cara untuk mengetahui masuknya waktu sholat, sehingga terkadang mereka telah azan sebelum waktu sholat masuk. Apalagi kalau di bulan Ramadan seperti ini, sebagian muadzin terlalu bersemangat untuk azan maghrib belum tiba, dia sudah azan duluan. Kalau perlu jamnya diputer agak cepat sedikit misalnya. Itu bahaya. Kalau yang seperti itu, sempat ada yang seperti itu, maka itu bahaya. Karena apa? Akan masyarakat itu akan nanti batal puasanya gara-gara dia melantunkan azan, membaca azan sebelum masuknya waktu sholat atau sebelum masuknya waktu maghrib. Dalam hal ini, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi azan ini adalah zikir tertentu untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Kalau sholat sunnah berarti tidak disyariatkan untuk dilakukan azan sebelumnya. Makanya dalam sholatut tarawih atau dalam sholat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah, itu tidak pakai azan, tetapi lafadznya adalah as-sholatu jami'ah. Itu lafadz untuk mendirikan sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, bukan dengan memakai lafadz azan. Jadi sholat sunnah itu sendiri kan ada dua. Ada sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, tetapi sebaiknya malah dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, itu sendiri-sendiri saja, nggak usah jamaah. Nggak usah jamaah yang lebih baik. Karena sebagian ada yang melakukannya misalnya setelah sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat ba'diyah berjamaah. Itu ada juga akhir-akhir ini yang melakukan itu. Biar orang-orang semangat, alasannya apa? Biar orang-orang itu semangat sholat ba'diyah, kemudian dikoordinir dengan berjamaah misalnya. Itu tidak yang utama. Yang utama kalau sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah itu dilakukan munfaridan, sendiri-sendiri. Nah, kalau yang disyariatkan berjamaah itu seperti sholatut tarawih,
seperti misalnya sholatul Id, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu dianjurkan, disyariatkan untuk dilakukan berjamaah. Nah, maka kalau sholat sunnah itu disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, disunnahkan sebelumnya untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah, bukan melafalkan azan. Jadi ketika tarawih seperti yang kita lakukan itu yang melaksanakan lagi as-sholatu jami'ah seperti itu. Itu tata caranya. Nah, sedangkan sholat Jumat itu juga pakai azan, karena sholat Jumat itu termasuk sholat fardu pengganti sholat zuhur, sehingga ini juga ada azannya di situ. Dalam sholat Idul Adha nggak ada azannya, dalam sholat Idul Fitri juga nggak ada azannya, diganti dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Itu sebagai memberitahu bahwa sholat akan dimulai. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, lafaz azan itu seperti yang sudah kita tahu semuanya. Lafaz azan ini dahulunya ini berdasarkan mimpi dari Sayyidina Umar dan lainnya. Bahwasanya bermimpi dengan lafaz azan ini. Setelah itu mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah menyetujuinya. Kalau sudah menyetujuinya, berarti itu sudah menjadi ketentuan dari agama, ketentuan dari syarak. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk azan dengan lafaz tersebut. Jadi itu asal usul azan sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini. Dua kali lafadznya, kecuali bagian akhir, yaitu ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dua kali. Kemudian membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti dua kali, tadi sudah saya baca dua kali. Kemudian syahadat yang kedua juga dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah juga dua kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah juga dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dua kali. Kemudian satu kali tahlil atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu lafaz dari azan. Itu seperti itu. Sehingga saya kira semuanya sudah tahu tentang lafaz azan ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan bagi muadzin, dia harus membacanya juga dengan benar. Dia membacanya seenaknya sendiri, atau dia karena tuntutan lagu yang kemarin kita sampaikan, tuntutan lagu dia sendiri, bukan lagu yang sebenarnya harus disesuaikan. Semestinya lagunya yang harus disesuaikan, bukan lafadznya yang disesuaikan dengan lagu, tetapi lagunya yang disesuaikan dengan lafadz. Karena banyak yang azan, sangat banyak sekali orang yang azan itu yang lafadznya keliru. Nah, ini juga fenomena di masyarakat ini yang semestinya tidak terjadi. Karena kebanyakan yang azan itu ya memang yang bodoh-bodoh. Itu bukan
melulu salah mereka, tetapi salah kita juga karena kita nggak mau azan. Jadi yang santri yang sudah paham dia nggak mau azan. Sementara yang azan anak TPQ, anak TPA yang masih kecil-kecil itu, atau yang sudah tua mbah-mbah yang sudah nggak paham tentang ilmu agama, itu yang azan. Sehingga apalagi mereka nggak dilatih, mereka nggak diajari azan yang benar, sehingga ketika melafalkan lafaz-lafaz azan itu banyak yang keliru. Terutama biasanya dalam takbir dan juga dalam membaca tahlil dan yang lain juga dalam semuanya. Misalnya yang sering dilakukan membaca takbir, baknya dipanjangkan. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan seperti itu, baknya dipanjangkan. Padahal sebagaimana yang sudah kita pelajari juga dalam rukun sholat kemarin, akbar, lafaz akbar dengan dipanjangkan baknya, diberi alif setelah bak, itu adalah jamak dari kabarun, yang artinya gendang yang besar. Jadi kalau seseorang itu azan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia mengatakan Allah itu adalah gendang yang besar. Maknanya berubah. Maka hati-hati, harus kita ingatkan muadzin yang membaca seperti itu baknya dipanjangkan. Jadi dia harus yang dipanjangkan itu ya lam pada lafzul jalalah. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang panjangnya harus itu, bukan pada baknya. Harus benar seperti halnya kemarin kita jelaskan tentang cara mengucapkan takbiratul ihram. Enggak boleh A-nya yang dipanjangkan juga. Misalnya dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya dipanjangkan A-nya, itu juga enggak boleh. Karena nanti akan menambah hamzah. Hamzah yang pertama adalah hamzatul istifham yang menunjukkan keraguan akan kebesaran Allah. Enggak boleh juga ditambah wawu di antara Allah sampai dia mengatakan Allahu Akbar, enggak boleh. Atau biasanya juga anak kecil-kecil itu ditambah hamzahnya diganti wawu. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan begitu, wakbar. Ini juga salah fatal. Yang benar Allahu Akbar. Itu harus dibaca seperti itu dalam takbir. Jadi muadzin di musalla, di masjid harus diajari bagaimana azan yang benar. Karena jika enggak, nanti justru bukan pahala yang didapatkan, tetapi kerusakan dan dosa. Ini. Kemudian juga dalam lafaz 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Suara saya enggak bagus sehingga saya enggak berani untuk mengangkat. Jadi yang panjang la itu panjang, la ilaha illallah itu juga panjang. Jangan kemudian la-nya dipendekkan. Ini banyak sekali muadzin yang seperti itu. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia banyak sekali terdengar oleh telinga kita, dia mengatakan begitu. Jadi la-nya dibuat pendek. Kalau la-nya dibuat pendek, itu maknanya berubah total, berbalik, maknanya akan berbalik. Yang kalau dibaca panjang la ilaha illallah, artinya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Tapi kalau dia membacanya la ilaha illallah, maka artinya menjadi betul-betul ada yang disembah selain Allah, menjadi berbalik. Karena itu
dia membacanya harus dibaca panjang lanya. Asyhadu an la ilaha illallah, ila juga panjang, Allah juga di situ lamnya dipanjangkan. Nah, tidak boleh dibaca pendek, misalnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu saja. Gadok juga, meski jarang yang seperti itu. Biasanya dipanjangkan, haknya juga harus dibaca, tidak boleh hilang. Misalnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, udah nggak ada haknya, itu juga tidak tepat. Jadi harus membaca azan, orang yang azan ini juga harus memahami. Hadirin hadirat rahimakumullah, memahami apa? Memahami cara azan. Seperti yang kita telah sampaikan berkali-kali, semuanya membutuhkan ilmu. Sampai zikir, mengucapkan lafzul jalalah Allah, itu saja membutuhkan ilmu. Azan membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak akan lebih banyak dari yang dia perbaiki. Man kana amaluhu bila ilmin ma yuslihuhu ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Barang siapa yang amalnya itu tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Karena itulah maka sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, amalan, ibadah, maka dia harus mempelajari ilmunya, mempelajari tata caranya berdasarkan ketentuan syara'. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian kalau azan subuh itu disyariatkan untuk membaca taswib dalam azan, yaitu dengan membaca as-salatu khairum minan naum. Itu as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu setelah apa? Setelah membaca hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah itu membaca as-salatu khairum minan naum. Hukumnya sunnah. Azannya juga sunnah. Menambah taswib as-salatu khairum minan naum itu juga hukumnya adalah sunnah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi kita orang yang enggak azan, yang mendengarkan azan, kita dianjurkan kalau ada azan, maka kita mendengarkannya. Kemudian kita mengikuti bacaan azan muadzin itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza sami'tumul muadzina faqulu kama yaqulu thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin itu telah azan, maka katakanlah, ucapkanlah sebagaimana muadzin ucapkan. Jadi kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga membaca asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Tetapi ketika membaca hayya 'alas shalah, maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Itu ketika itu. Kemudian ketika seterusnya setelah azan, maka kita dianjurkan thumma sallu alayya, setelah itu bersolawatlah kalian kepadaku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini ada hadisnya. Membaca solawat setelah azan itu ada hadisnya. Selain hadis yang kita telah sebutkan tadi, juga ada hadis yang mengatakan
hadis ini yang menunjukkan bahwa kita bersolawat Nabi setelah azan itu hukumnya boleh. Rasulullah bersabda, man zakaroni falyusalli alayya. Barang siapa yang menyebut aku, menyebut namaku, maka hendaknya dia bersolawat kepadaku. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang namaku disebut di sampingnya, dia tidak bersolawat kepadaku. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dalam azan, nama Nabi disebut apa tidak? Disebut. Ketika membaca 2 kalimat syahadat, syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama Nabi disebut. Maka jika nama Nabi disebut, hendaknya kita membaca sholawat. Maka ada dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia maupun di luar Indonesia, di dunia Islam secara umum, setelah mereka mengumandangkan azan, kemudian ada pujian yang isinya itu adalah sholawat, membaca sholawat Nabi. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada dengan suara keras, maksudnya dengan suara keras itu tidak ada. Makanya ini ditentang oleh kelompok Wahabi. Orang Wahabi mengatakan membaca sholawat setelah azan dengan suara keras adalah bid'ah sayyi'ah mungkaroh, haram hukumnya. Membaca sholawat diharamkan oleh mereka. Yang mereka maksud adalah membaca sholawat dengan suara keras setelah azan. Padahal membaca sholawat dengan suara keras setelah azan itu ada dalilnya. Ada beberapa hadis yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, idza sami'tumul mu'adzina faqulu kama yaqulu thumma sallu alayya. Bersolawatlah kepadaku setelah azan. Kemudian hadis Nabi tadi, man dzakaroni falyusalli alayya. Barang siapa yang menyebutku, maka hendaknya dia bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang ketiga tadi kita baca, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Di situ tidak ada Nabi mensyaratkan harus dengan suara lirih. Man dzakaroni falyusalli alayya sirran. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang menyebut namaku maka hendaknya dia bersolawat lirih saja. Enggak ada seperti itu. Nabi juga tidak mengatakan man dzakaroni falyusalli alayya jahran. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang menyebut namaku hendaknya dia bersolawat kepadaku secara keras, juga enggak. Artinya apa? Artinya umum, boleh dilakukan secara keras, boleh dilakukan secara sirri, secara lirih. Terserah bagi kita yang bersolawat, boleh kita bersolawat dengan suara keras, pakai speaker misalnya, pengeras suara, atau tidak, dengan suara lirih kita bersolawat, itu juga diperbolehkan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah yang kita lakukan. Padahal apa yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia ketika mereka membaca sholawat Nabi setelah azan dengan suara yang keras, itu sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan syarak, bahkan ada perintahnya. Bahkan ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah iqamah. Wal iqamatu, iqamah dalam bahasa Arab itu adalah isim masdar dari fi'il aqama yuqimu iqamatan, iqamah.
Iqamah dia adalah zikrun maksus, zikir yang tertentu, artinya lafadznya sudah ditentukan. Li'annahu disebut iqamah karena li'annahu yuqimu ila sholah. Karena kalau sudah iqamah, orang itu bangkit untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau ada misalnya datang ke masjid, semuanya duduk. Kemudian ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya dari lafaz iqamah, maka kan semuanya bangkit untuk yuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Karena itulah maka lafaz ini disebut dengan istilah iqamah. Iqamah. Kalau azan tadi disebut azan, kenapa? Karena azan itu secara bahasa i'lam, memberitahu. Karena dia fungsinya adalah memberitahu masuknya waktu sholat, maka disebut azan. Sekarang iqamah disebut iqamah karena fungsinya adalah untuk untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Sehingga disebut dengan istilah iqamah. Iqamah ini juga untuk sholat fardu. Azan dan iqamah untuk sholat fardu, tidak untuk sholat sunnah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Kalau sholat sunnah maka cukup dengan bacaan as-sholatu jami'ah. Kemudian lafaz iqamah itu kalau azan tadi dua-dua, kalau iqamah satu-satu. Allahu Akbar itu dihitung satu. Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ditambahi lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz iqamah. Jadi bedanya di mana? Kalau tadi azan dua-dua, nggak ada kata qad qamatis shalah. Di sini ada kata-kata qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Sebagian orang sanksi itu kok memakai fi'il madhi. Fi'il madhi diberi qad lagi, yang artinya benar-benar, untuk litakid, untuk menguatkan. Qad qamatis shalah. Kalau kita secara harfiah, benar-benar sholatnya sudah berdiri, sudah terlaksana. Tetapi sholatnya sudah dilaksanakan atau belum? Pada realitanya belum, sholatnya belum dilakukan, tetapi sudah dikatakan qad qamatis shalah. Kenapa seperti itu? Karena memang telah dekat pelaksanaan sholat. Jadi sesuatu yang sudah yakin bahwa itu terlaksana, maka dikatakan apa? Bisa dikatakan dengan menggunakan fi'il madhi, karena sudah pastinya, hampir pastinya terjadinya atau dilakukannya ibadah sholat tersebut, maka kemudian dikatakan qad qamatis shalah, meskipun sholatnya itu belum dilaksanakan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Ini tentang azan dan iqamah. Beberapa ketentuannya yang harus diperhatikan. Yang paling pokok adalah bahwa azan ini harus dibaca dengan benar sesuai dengan ketentuan syarak. Kita katakan seperti itu karena banyaknya muadzin yang tidak memahami. Dahulu muadzinnya Nabi itu namanya Bilal bin Rabah. Ada dua orang muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibn itu, yang satu seorang sahabat yang buta, itu muadzinnya Nabi. Kemudian Bilal itu juga muadzinnya Nabi. Luar biasa azannya Bilal bin Rabah ini. Kemudian apakah boleh bagi perempuan untuk azan?
Apakah seorang perempuan itu juga boleh untuk melaksanakan azan? Jawabannya boleh, tetapi dengan suara yang lirih, tidak mengangkat suaranya sebagaimana laki-laki. Misalnya perempuan, mereka akan melaksanakan sholat jamaah sesama mereka. Misalnya di Pondok Putri, misalnya yang nggak ada laki-laki di situ, imamnya juga perempuan, maka silahkan dilakukan azan dan iqamah oleh perempuan itu, tetapi tidak dengan mengangkat suara. Suaranya tidak dikeraskan. Itu bagi perempuan. Kemudian kita lanjutkan lagi, wa ba'da dukhuli fiha, dan sunnah sholat setelah masuk dalam sholat. Jadi sunnah sholat setelah masuk dalam sholat. Yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'ad. Karena sunnah sholat setelah masuk dalam sholat itu ada dua. Ada namanya sunnah sholat ab'ad, kemudian ada sunnah sholat hayat. Mengatakan bahwa sunnahnya sholat setelah masuk dalam sholat itu cuman ada dua. Beliau tidak menjelaskan ini hayat atau ab'ad, sehingga kalau orang tidak paham akan mengira bahwa sholat sunnah kok cuma dua, sunnah sholat kok cuma dua, padahal sunnah sholat jumlahnya sangat banyak sekali. Yang dimaksud oleh mu'allif dalam kitab ini adalah yang dua itu adalah sunnah sholat ab'ad. Nah, sholat sunnah ab'ad jika ditinggalkan maka diganti dengan sujudus sahwi. Yang diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad adalah sunnah yang jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujudus sahwi, sujud sahwi sebelum salam. Misalnya seseorang tidak melakukan tasyahud awal, maka nanti sebelum dia salam, setelah membaca tasyahud akhir, sholawat, kemudian dia dua kali sujudus sahwi, baru kemudian dia salam. Atau kunut, yang kedua kunut. Seseorang misalnya dalam sholat subuh tidak kunut, maka sebelum salam dia melakukan sujud dua kali, namanya sujudus sahwi, dua kali, bukan satu kali. Hadirin rahimakumullah, itu yang disebut dengan sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang apabila sunnah tersebut ditinggalkan maka disunnahkan untuk diganti dengan sujudus sahwi. Hadirin rahimakumullah, mu'allif mengatakan wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahudul awwalu. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir itu rukun salat. Tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad dalam salat. Sehingga kalau seseorang tadi kita katakan dia meninggalkan tasyahud awal, baik dia sengaja ataupun lupa, maka disunnahkan baginya untuk melakukan sujud dua kali sebelum salam yang disebut dengan tasyahud sujudus sahwi, sujud sahwi. Nah, ini tasyahud awal meskipun sengaja. Misalnya pengen cepat kemudian langsung ditinggalkan sujud sahwinya, tasyahud awalnya, maka disunnahkan sebelum salam dia untuk membaca, untuk melakukan sujudus sahwi, sujud dua kali sebelum salam. Kemudian yang kedua adalah wal kunutu, kunut. Kunut ini disunnahkan yang pertama dalam sholat subuh, pada rakaat yang kedua setelah rukuk
setelah rukuk pada waktu i'tidal itu kunut subuh. Kemudian kunut juga disyariatkan atau disunnahkan dalam sholat witir pada pertengahan atau setelah pertengahan bulan Ramadan. Jadi setelah tarawih kita biasanya melaksanakan sholat witir 3 kali misalnya. Maka pada sholat witir yang 1 rakaat itu melewati separuh dari bulan Ramadan, maka kita juga disunnahkan untuk membaca doa kunut. Hadirin rahimakumullah, doa kunut artinya zikir tertentu yang mengandung doa dan lainnya. Ini doanya sebenarnya tidak terkhusus seperti yang sudah kita hafalkan, tetapi memang lafaz yang sudah atau yang biasa kita baca dalam membaca doa kunut itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu beliau yang bernama Al-Hasan. Yang lafadznya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini dan seterusnya. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi itu kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Al-Hasan, dan itulah yang biasa kita amalkan, bacaan kunut yang biasa kita baca ketika kita melaksanakan sholat subuh dan juga sholat witir pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tetapi jika seseorang membaca doa kunut tidak dengan lafaz itu, tetapi dengan menggunakan ayat yang mengandung doa. Dalam Al-Quran ada ada ayat-ayat yang ada doanya. Misalnya dia membaca itu, maka itu juga sah, kunutnya juga sudah cukup. Tetapi pada umumnya kita membaca ini. Tapi terkadang maksudnya di sini kita sampaikan, terkadang kita mendengar ada sebagian imam, apalagi kalau kita misalnya mendengar di Timur Tengah, di Makkah atau di Madinah, kunutnya panjang sekali. Yang dia baca doa-doanya panjang sekali, bukan seperti yang kita baca pada umumnya. Nah, maka jawabannya karena memang kunut itu boleh dengan lafaz yang umum kita baca, juga boleh dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, tetapi para ulama mengatakan jika kita membaca kunut dengan lafaz yang sudah warid ini, yang jelas-jelas diajarkan Nabi kepada cucunya Al-Hasan, maka itu lebih baik. Itu lebih baik karena memang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika dia membaca yang lain seperti yang tadi kita telah jelaskan, maka itu juga dia telah mendapatkan kesunahan membaca doa kunut. Ketika kita membaca doa kunut, kita disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangan. Kita mengangkat kedua tangan ketika membaca doa kunut, itu juga sunnah. Kemudian setelah membaca doa kunut, maka kemudian ada bacaan sana, pujian atau membaca hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi dalam kunut.
Nah, yang biasanya kalau orang kita di awal itu dengan suara keras, kemudian ketika pujian itu doa kunut yang dibaca keras. Kemudian setelah itu biasanya orang-orang membacanya dengan suara lirih. Itu adalah sana. Itu adalah bacaan pujian atau hamdalah. Kemudian diikuti dengan di akhir itu sholawat. Nah, sehingga dibaca keras karena makmumnya kemudian membaca amin, amin karena doa. Kemudian separuh berikutnya itu adalah sana. Nah, sana itu biasanya orang-orang membacanya dengan suara lirih. Karena takut diamini mungkin. Nah, nanti tetap amin, amin padahal itu bukan doa. Nah, tapi sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama, baik itu doa kunut maupun sana maupun sholawat itu tetap dibaca keras. Tapi makmumnya nggak usah mengamini, itu bedanya. Kalau kedua-duanya sama-sama dibaca dengan suara keras, tetapi ketika doa kunut itu diamini, ketika dia membaca itu tidak diamini. Nah, tapi karena kita bukan orang Arab sehingga nggak bisa membedakan ini doa atau fana, sehingga biasanya cara imam itu kebijakan dari imam saja sebenarnya, karena sebenarnya sama-sama dianjurkan untuk dibaca dengan suara keras kalau seseorang menjadi imam dalam sholat subuh misalnya. Jadi itu nggak ada ketentuan kalau kunutnya dibaca keras maka sananya dibaca lirih. Sebenarnya sama saja dibaca keras. Tetapi karena mungkin imam itu untuk kebijakan dia sendiri biar nanti nggak diamini, sehingga dia membacanya dengan suara lirih. Sebenarnya bisa diambil jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Ya ketika kita membaca doa kunut itu keras, ketika membaca sana agak keras, tidak terlalu keras seperti ketika membaca doa kunut, sehingga bisa ada bedanya antara kunut dan sana setelahnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi mulai kunut itu sampai itu tadi tabarakta rabbana wa ta'alait. Setelah itu adalah sana, kemudian sholawat, kemudian selesai. Jadi sampai wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait, udah selesai kunut. Kemudian setelah itu adalah bacaan sana, kemudian sholawat kepada Nabi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Jadi imam dalam sholat imam dalam membaca kunut tadi sudah kita sampaikan, dia mengeraskan suaranya. Makmum itu tidak mengeraskan suara. Orang yang sholat sendiri maka dia melirihkan suaranya ketika membaca doa kunut. Ini sudah kita amalkan, hanya sebagai penegasan saja. Kemudian jika terjadi musibah yang tiba-tiba, misalnya banjir atau gempa atau musibah, maka kita juga disunnahkan untuk membaca doa kunut ketika ada musibah menimpa. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Kapan? Pada rakaat terakhir dari sholat wajib. Mungkin sebagian ada yang bertanya-tanya, ini maghrib kok pakai kunut, isya kok pakai kunut, zuhur pakai kunut. Itu ada dalam musibah. Ketika ada musibah
maka kemudian disunnahkan untuk membaca doa kunut itu. Nah, kapan? Yaitu pada rakaat terakhir dari sholat wajib yang 5 itu, bukan hanya terkhusus pada sholat subuh. Tetapi jika nggak ada musibah menimpa, maka kunut ini dibaca dalam sholat subuh, dan juga dalam sholat witir separuh kedua pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa untuk mengamalkan sunnah-sunnah sholat ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya nanti akan kita membahas sunnah-sunnah sholat lainnya, yaitu tentang sunnah hayat dari sholat. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.